menawarkan sebuah proyek yang sebenarnya menarik bagi kita bersama, dan bisa jadi khawatirnya di antara Bapak Ibu juga belum menyadari terhadap keberadaan proyek yang sangat menggiurkan ini dan pasti untungnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tanya, kalau jadi guru teh capek tuh Pak Bu? Manawi mau jujur ya tuh ya. Capek tuh Bapak Ibu? Cekap? Wah pas. Oh capek. Cekap capek nah, Masya Allah. Capek Ibu? Ente Ustaz menikmati we. Kadang capek, kadang ente, barakallah. Adil, jujur alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, tapi kita juga akan segera menyadari ya, ketika kita bekerja, namanya bekerja atau mengabdi apapun itu, Bapak Ibu sebagai guru, saya barangkali mengelola lembaga Jiswa, Insan Charity, sama Ramadan kieu mah jeung tongtreng mah ribu gitu ya Pak Sauri, 7.000 soal konsultasi dan sebagainya. Capek, tetapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya hidup di dunia ini memang sifatnya adalah capek. Kalau Bapak Ibu nauzubillah sampai nganggur nanti ya, kalaupun sampai nganggur, taroskeun panggilan ka Pak Sofyan anu Arisandi nu seueur baladanya nu di jalanan begitu nya, taroskeun tanu ngalanggur. Kinten-kinten taros capek teh nganggur teh capek Bapak Ibu. Jalmi nganggur itu capek. Bahkan kita bisa saksikan sendiri bagaimana orang-orang yang ingin punya pekerjaan itu sampai bela-belain seperti apa karena nganggur itu capek. Dalam hidup di dunia ini adalah diam itu capek, bergerak capek, olahraga capek, karena ternyata Pak Hamzah mungkin barangkali lebih paham ya. Kalau sana dunia Pak Hamzah? Nah, kan permainan. Oh, Masya Allah. Upami kata dunia sendiri apa katanya artinya? Dunia dekat. Masya Allah. Ternyata dalam bahasa Arab saya juga baru tahu, terus terang saja, bahwa dunia itu memang arti dasarnya adalah dekat atau pendek. Maka bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah yang berpikirnya, yang visinya itu hanya visi dunia, kami jamin capek Bapak Ibu. Seperti hanya orang yang lari sprint 100 meter, dia lari 100 meter karena memang itu yang dikejar oleh dia 100 meter, kira-kira setelah finish apa yang akan terjadi ke dia? Ngos-ngosan, capek pasti. Dan bandingkan dengan orang yang memang dia adalah pelari maraton. Maraton seberapa kilo biasanya Pak Mulis? 10 kiloan untuk apa? Awas dulu olahraga banyak kabungkut. Maraton 10 kilo. Orang yang lari maraton 10 kilo ketika dia melewati 100 meter teh cana naon Pak Mulisnya? Masih santai saja. Kawan-kawan rahimakumullah, bisa jadi memang inilah yang pertama kali patut kita evaluasi dalam diri kita. Kadang-kala kami kalau waktu dulu di dakwah sekolah ngurus remaja sok hoyong seuri ka remaja-remaja anu resep nanti mengikuti tren. Ini contoh dalam urusan dunianya padiknya. Tren, mengikuti tren. Contohnya adalah rencana di sekolah. Harita terusung tren rambut panjang laki ya nya. Manjangkeun rambut teh kan teu sapoe 2 poe meureun. Kudu rada lami 4 bulan dan sabaraha gitu nya. Ketika dia melihat seorang idola di media, dia berambut panjang, dia ingin juga seperti idolanya. Pemiluan berambut panjang, rambut nakarek-gerek panjang, idola nangis di 2 bulan. Langsung. Begitulah kalau di antara kita juga hidup senantiasa mengikuti tren. Ayeuna kerusung tren kieu, hayang milu. Urang karek ge ngalakonan tren eta, trennya sudah berakhir. Begitu saja. Kawan-kawan Bapak Ibu rahimakumullah, itulah sesungguhnya hakikat dunia itu. Kalau apapun yang menjadi pertimbangan kita adalah dunia, kami jamin Bapak Ibu memang karakternya demikian Ustaz ya. Capek dunia itu. Tetapi kalau seandainya kita memiliki nawaitu, memiliki visi, satu-satunya visi yang bisa membuat kita bernafas panjang dan tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya, itu hanyalah visi agama. Itu saja. Silakan bandingkan antara visi duniawi dengan visi agama. Dalam sebuah hadis kita sama-sama mengenal, innaman nasu
ibili mi'ah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 unta. Kal ibili mi'ah, seperti 100 unta. Terus tahun ini Ustaz Sauri? La takidu tajadu fiha rohilah. Hampir-hampir dari 100 unta itu kita tidak mendapati sesuatu pun yang bisa ditunggangi. Jadi saur hadis eta, manusia teh ibaratkan unta 100. Hampir-hampir dari 100 unta itu kita tidak mendapati satu pun rohilah. Rohilah itu adalah merupakan unta yang sanggup untuk memikul beban penuh menempuh jarak yang jauh. Hadis sahih insyaallah. Nah, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, memang ini akar katanya sama. Banyak orang yang suka rihlah. Nah, tadi rihlah. Hari rihlah mah jalan-jalannya, perjalanan rihlah, orang kira seperihlah, abdi kira seperihlah insyaallah. Banyak orang yang suka rihlah, jalan-jalan. Tapi seperti hadis tadi, sedikit orang yang mau atau bahkan bisa menjadi rohilah. Ini akar katanya sama, rihlah perjalanan. Rihlah mah urang resep, tapi jadi rohilah mah susah menemukan. Dan sekali lagi Rasulullah mengibaratkannya itu seperti unta 100. Nyaris tidak ada satupun di antara unta 100 itu yang bisa menjadi rohilah. Unta yang bisa ditunggangi dengan beban penuh dan mau menempuh jarak jauh. Tidak kena cuaca hujan, tidak kena cuaca panas, makanya ontamanya di padang pasir. Labrak we. Namanya sekuring ninggal Ustaz kepala Sofian Arisantinya ngangge jas hujan gitu, nah hujan di balai eta jangan hujan. Di antara barangkali rohilah itu memang seperti itu, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, jalan we terus. Tidak mengenal hari biasa, tidak mengenal hari Ramadan, semangatnya luar biasa. Nah, kita mengenali barangkali sering disampaikan oleh ustaz-ustaz walaupun kita sedang Ramadan, mudah-mudahan di antara izah kita juga kita tidak perlu menampakkan kelemahan kita. Lalu kan tinggal di Ramadan teh. Lalu gitu, garing tersawias Nah, kawan-kawan sekalian, begitulah barangkali sebagai sebuah gambaran bahwasanya kami sejujurnya menganggap Bapak Ibu sebagai Bapak Ibu guru ini sesungguhnya aset yang berharga bagi peradaban Islam. Aset yang sangat berharga bagi peradaban Islam. Dan mudah-mudahan kami tidak melebih-lebihkan bahwa insya Allah bismillah kami menganggap Bapak Ibu inilah yang merupakan para rohilah itu, penanggung beban. Bapak Ibu terus ngaluluskeun sabaraha angkatan ya kan? Aya nu pernah ngetang cing tos gaduh sabaraha budak salami di FI. Ngurus sabaraha budak gitu. Sabaraha kan? Pak Erik sabaraha Pak Erik? Di tahun berapa Erik teh? Di 2008. Rata-rata setahun ngajar sabaraha siswa? Teka etang, Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Pak Yayan oge sami, Pak Yayan tos ngabringkeun ngasupkeun sabaraha mobil, sabaraha kena sebut taskeun budaknya, Masya Allah. Pak Adi oge sami. Sejujurnya saya iri Bapak Ibu, aslina Pak Sauri abdi nuju iri ya teh. Mudah-mudahan kayak pamitos beres lah kaririweuhnya, kaririweuh amanah dan lain-lain. Saya terus terang kepikiran juga ini pengen bikin madrasah atau bikin apa gitu ya. Walaupun juga sekarang sedang melakukan proyek yang ini yang mau saya tawarkan, yang insya Allah masih digeluti gitu. Cuman beda dengan Bapak Ibu sekalian barangkali yang luar biasa, lebih barangkali ya dari rohilah. Sudah beratus-ratus anak Bapak Ibu urus dengan segala problematikanya. Entah hati seluas apa yang bisa Bapak Ibu sediakan sehingga luar biasa bisa mengurus beratus-ratus bahkan beribu anak sampai mereka lulus. Mudah-mudahan itu semuanya jadi jariah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi saya ingin menawarkan sesuatu yang khawatirnya Bapak Ibu dengan segala aktivitasnya menjadi guru ini merasakan kecapean, kepayahan yang luar biasa dalam menggeluti profesinya. Atau bahkan bisa jadi
Bapak Ibu merasakan jenuh, bosan selama beraktivitas di sekolah ini. Saya izinkan bertanya kembali, bade dugi ka iraha janten guru teh. Pas sauri meni gumujengna rada lebar gitu Ustaz. Ibu bade dugi ka iraha janten Bapak Ibu guru teh. Selamanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Dan juga saya tahu ada juga ibu yang barangkali sudah cuti gitu ya, tapi masuk lagi, Alhamdulillah, luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah tertancap niat sedemikian rupa, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, memang mau sampai dibawa kemana sekolah atau anak-anak yang Bapak Ibu bimbing ini? Bade dicana kamana, bade dugi kamana. Karena barangkali kita mengenal Bapak Ibu, ini suka diceritakanlah sebuah hikayat saja. Mungkin di antara 3 tukang tembok, benten-bentennya jawabannya teh. Ketika ditaruh tukang tembok, Pak sedang apa Pak? Iya mah daripada pegawaian cenah ngangkutan semen, ngangkutan bata malah bisa cenah urang ge aya nu kitu. Ada oge, Pak, nuju naon Pak? Cenah abdi mah ieu naon teh nya ngisi waktos we aya mungkin jawabanna kitu. Ada lagi yang tanya, Pak nuju naon Pak? Ya ada abdi mah kumaha tuh tiasana ngan ukur ieu nembok gitu nya. Ya ini yang bisa saya lakukan untuk sebagai mata pencaharian saya. Ada. Tetapi ada juga yang seorang tukang tembok yang ketika ditanya, Bapak sedang bekerja apa Pak? Iya, Alhamdulillah ini saya dapat proyek untuk membangun sekolah. Konon katanya nanti di sekolah ini adalah SIT, Sekolah Islam Terpadu, yang memadukan antara ilmu-ilmu akademis dengan ilmu-ilmu keislaman. Saya dengar seperti itu katanya sekolahnya. Mudah-mudahan atuh saya juga kebagian jariahnya dengan dari sekolah ini, walaupun saya hanya tukang tembok, tapi dengan bangunan yang kuat, dengan bangunan yang bagus, mudah-mudahan atuh nanti saya pun bisa kebagian jariahnya. Menurut Bapak Ibu, yang terbaik dari 3 orang tersebut yang mana Bapak Ibu? Insya Allah sepertinya yang ketiga. Karena dari ungkapannya itu akan menggambarkan bahwa si Bapak itu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kemudian selalu bersemangat karena ruhiyahnya senantiasa hidup bahwa aduh ieu teh sakola teh keur barudak kudu alus tembokna teu meunang asal-asalan, akan seperti itu. Dibanding hanya yang sekedar mengisi waktu, dibanding dengan hanya yang sekedar mengharapkan gaji karena pekerjaannya. Tetapi tukang tembok yang punya visi jauh ke depan bahwa ini ingin menjadi jariah baginya, itu akan berbeda jauh nilainya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kami akan bawa Bapak Ibu kepada inti permasalahannya. Bahwasanya sekali lagi peran Bapak Ibu ini sentral sekali dalam peradaban Islam. Dan kami barangkali ingin sekedar mengingatkan saja karena yakin Bapak Ibu sudah juga mengetahuinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan kabarnya kepada kita bahwasanya fase kehidupan umat manusia ini akan mengalami 5 zaman. Betul? Pasti ya sudah hafal ya? Akan mengalami 5 zaman. Yang pertama, zaman apa Bapak Ibu? Zaman apa? Zaman Nabi jadi pemimpin, atau dalam istilah lebih populernya disebut zaman apa? Zaman nubuwah. Yang pertama, kehidupan manusia ini akan mengalami zaman nubuwah. Tentu saja ketika disebut zaman nubuwah itu Rasulullah bercerita dari sejak Nabi Adam, beliau seorang nabi ya, Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, berikutnya terus sampai Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Itu zaman nubuwah. Dan kita tahu zaman nubuwah berakhir ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat. Kemudian Rasulullah menggambarkan, dan kita harus yakin dengan perkataan Rasulullah. Ramalan Rasulullah ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian menyampaikan bahwa manusia kemudian setelah sepeninggalku akan mengalami khilafah ala minhajin nubuwah. Zaman khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan yang
berdasarkan nilai-nilai kenabian, mengikuti nilai-nilai kenabian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, berapa lama itu khilafah alamin haji nubuwah berlangsung? Atau kapan berakhirnya? Ada yang tahu tidak? Perang Dunia Pertama berakhir 1923. Kurang berapa? Masya Allah, barakallah. Ustaz pernah mendengar hadisnya ya? Alhamdulillah. Nah, itu ada yang tepat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, khilafah alamin haji nubuwah itu berlangsung kata Rasulullah selama 30 tahun. Berarti berakhir tahun berapa? Si gata ditaruh Rasulullah ngaturkan kita apal. Rasulullah ngaturkan tahun seberapa? Rasulullah meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Maka ketika Rasulullah mengatakan 30 tahun akan berlangsung khilafah alamin haji nubuwah, berarti tahun berapa? Tahun 41 Hijriah. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, itu ditandai tahun 41 Hijriah itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun berjamaah. Karena apa? Karena saat itu ditandai dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menerima kekuasaan sepeninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat. Maka beliau baru 6 bulan menjabat sebagai khalifah. Akhirnya dengan istikharahnya, dengan pertimbangannya, beliau menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Muawiyah, gubernur Syam. Jadi waktu itu ceritanya memang hampir 10 tahun umat Islam bertikai. Terkena dibahas, iwafilah. Antum jangan suka membahas tentang perang, perang Siffin, kemudian perang apa lagi? Ada 2 perang. Perang Jamal. Menurut para ulama yang kita percayai, yang kita sikohi, antum jangan mudah percaya terhadap apapun yang dikatakan dalam perang itu. Karena apa? Karena keterangannya, hadis-hadisnya nyaris tidak mencukupi untuk menjadi gambaran bagi kita apa yang sebenarnya terjadi di antara Ali dan Muawiyah dan lain-lain. Yang perlu kita yakini adalah Muawiyah juga seorang sahabat soleh. Beliau juga hafiz Quran. Dan beliau menjadi gubernur Syam yang dicintai oleh rakyatnya selama kurang lebih 20 tahun. Tetapi memang benar bahwa ada pertikaian di kalangan kaum muslimin 10 tahun terakhir sebelum berakhirnya khilafah alamin haji nubuwah itu. Dan dengan kejernihan hati Hasan Ali bin Abi Thalib, beliau menyerahkan kekuasaan, menggabungkan kekuasaan, merger, tos, bismillah aku berbaiat kepadamu, menggabungkan kekuasaannya ke Muawiyah. Dan terbukti dalam sejarah bahwa kemudian 20 tahun Muawiyah menjadi khilafah, menjadi raja, menjadi pemimpin. Dan 20 tahun itu diceritakan dalam sejarah merupakan masa-masa kegemilangan, masa keemasan, masa terbaik dalam peradaban Islam saat itu. Jadi 20 tahun jadi gubernur, 20 tahun jadi khalifah Muawiyah itu. Dan ciri dari pemimpin terbaik itu patokannya hanya 2, Bapak Ibu sekalian, yakni urusan doa dan cinta. Pemimpin terbaik itu urusannya hanya urusan doa dan cinta. Dalam hadisnya kata Rasulullah bahwa pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya dan dia pun mencintai rakyatnya. Dan pemimpin terbaik itu adalah didoakan oleh rakyatnya dan dia pun senantiasa mendoakan rakyatnya. Tapi patokan anak. Tapi lamun pengikut yang pemimpin pas saya wae dulu wae cak itu saja sederhananya. Harus ada yang dibereskan, entah di pengikutnya, entah di pemimpinnya. Tetapi memang ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kalau saya sedikit ulas Bapak Ibu rahimakumullah ya, waktunya panjang. Mutan Pak. Tah bari asal gitu nya. Soalnya mun teu batas abdi sok kamalinaan 2 jam wae ngobrolnya ngadongeng. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam orang-orang yang menggeluti bahasa Arab seperti Pak Erik Hamzah barangkali tahu bahwa yang namanya mata itu selain a'yun itu ada juga bahasa jamaknya itu uyun. Jadi lamun ayun mah Bapak Ibu itu teh matanya teh banyak, tapi sebanyak-banyaknya ayun mah terbatas penulis. Loba ayun teh banyak tapi terbatas, jumlahnya masih tetap sedikit. Lamun uyun umum pisang, uyun mata-mata banyak gitu. Ini juga pelajaran bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan suka silau dengan jumlah. Urang teh resepna jumlah dulu wae gitu. Padahal dalam doa pun qurrata ayun. Kajian teuing
Banyak bukan sedikit, ayo teh banyak, tapi banyaknya itu masih terkontrol, terbatas terkontrol. Makanya setiap kita sekarang punya unit pembinaan anggota, ada berapa anggotanya, perhatikan benar. Dan saya maklum, saya belum bisa membuat sekolah seperti Pak Didik gitu ya, seperti antum mengelola sekolah, karena kami juga masih sibuk dengan ayun-ayun yang kecil tadi, yang sejujurnya saya sangat menikmati. Dan kita juga harus maklum Bapak Ibu rahimakumullah bahwa ini suatu sistem yang berharga, yang bagus, menjadi renungan bagi kita. Kenapa syariat bulan Ramadan ini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Pertama kali kaum muslimin diwajibkan saum itu tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak dari awal risalah ini Rasulullah berdakwah di Mekah, beliau langsung ada syariat saum? Lamun tujuanna la'alakum tatakun. Apakah 13 tahun di Mekah itu tidak ada artinya mencetak pribadi-pribadi bertakwa? Tidak demikian kan? Malah sebaliknya. 13 tahun di Mekah itu pengikut Rasulullah sedikit, jumlahnya hanya kurang dari 100, tetapi kualitasnya luar biasa. Padahal waktu itu belum ada syariat saum. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kami menjadi maklum itu bahwasanya di tahun kedua Hijriah itu nyaris berturut-turut ada 4 syariat besar yang Allah turunkan di tahun kedua Hijriah itu. Tanggal 10 Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah untuk melaksanakan ibadah Ramadan, saum. 10 Sya'ban turunnya, walaupun dilaksanakan pas Ramadan nanti ya. Tapi hari Senin tanggal 10 Sya'ban perintah saum itu. Kemudian di pertengahan Sya'ban di tahun yang sama, hanya beda 7 harian kurang lebih, itu turun perintah tentang pemindahan kiblat dari asalnya Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan yang sama, di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kemudian setelah itu juga turun syariat untuk melaksanakan zakat di bulan Ramadannya. Kemudian tanggal 17 Ramadannya terjadi perang pertama Islam yang terbesar, yakni perang Badar, 17 Ramadan. Jadi di tahun kedua Hijriah itu demikian. Karena apa coba Bapak Ibu rahimakumullah? Karena seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, Allah yang Maha tahu, ini pasukan kaum muslimin itu baru hijrah dari Mekah ke Madinah karena kedua tahun di Madinah. Tapi kondisinya insya Allah sudah cukup kokoh, sudah siap, piagam Madinah sudah selesai, masjid sudah dibangun, pasar sudah dibangun, head to head dengan Yahudi pasarnya, identitas sudah jelas kaum muslimin. Maka Allah langsung buat pranata, sarana sosial yang sangat penting untuk mengelola orang banyak. Eta bedana teh. Aing ngelola orang banyak mata butuh syariat saum Ramadan karena akan dilaksanakan massal. Mun baheula mah fokus Rasulullah mendidik aja seperti antum di UPA, mendidik satu persatu orang, tapi itu kualitasnya paten. Tapi ketika berbicara massal, maka dibikin syariat Ramadan yang sekiranya bisa mendidik secara massal sebulan penuh saum agar orang-orang itu relatif punya standar ketakwaan. Saya mengibaratkan sekolah juga mungkin demikian. Dulu Rasulullah dengan sahabat itu membuat peradaban gilang gemilang. Itu kan hanya dari orang-orang sampai ada istilahnya ahlu sufah ya. Apa itu ahlu sufah? Ahlu sufah itu adalah emperan masjid yang dinaungi orang-orang yang tidak punya rumah itu berkumpul di sana. Cicingna di masjid didinya, di tiungan, maka disebut ahlu sufah. Pegawainya diajar taklim jeung Rasulullah gitu nya, taklim jeung Rasulullah. Maka dari sanalah peradaban Islam itu berkembang sampai ke seluruh dunia. Dan untuk perhatikan Rasulullah meninggal, 4 orang khalifah itu adalah merupakan orang-orang terbaik yang sudah demikian lupa dididik oleh Rasulullah menjadi khalifah. Dan jangan lupa 4 orang itu adalah 4 orang terdekat Rasulullah. 2 mertua, 2 minantu. So, gerak bebesanan. Iya kan? Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah. Dan Utsman dan Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah SAW. Luar biasa ini teh. Rekayasa Allah tuh sudah demikian lupa menjaga peradaban ini. Sudah lah ya. Khilafah Alamin Haji Nubuwah itu 30 tahun, berakhir 41 Hijriah ketika Hasan menyerahkan kekuasaan ke Muawiyah, bersatulah kaum muslimin, dan 20 tahun itu masa keemasan. Kemudian kata Rasulullah, kamu akan mengalami yang masa ketiga, yakni masa apa? Mulkan adon istilahnya. Itu adalah kekuasaan yang menggigit. Kekuasaan yang menggigit itu banyak yang mengartikan penguasa yang zolim katanya. Walaupun tidak tepat. Kalau kami mungkin secara pribadi ya mengistilahkan
Penguasa yang menggigit itu memang ya seperti kita menggigit apa tuh? Menggigit sesuatu yang hampir lepas gitu kan ya. Jadi di masa Mulkan Adon itu terjadi, termasuk Muawiyah dimasuknya dalam kategori Mulkan Adon, termasuk Umar bin Abdul Aziz masuknya Mulkan Adon. Tidak disebut lagi khilafah, ini sudah Mulkan disebutnya, penguasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Mulkan Adon itu di masa Mulkan Adon itu ada khalifah-khalifah yang soleh luar biasa. Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, kita mengenal banyak sekali sultan-sultan yang soleh, Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya gitu ya. Tetapi juga tidak sedikit juga yang zalim. Kapan berakhirnya Mulkan Adon ini? Apakah sudah berakhir atau masih berlangsung? Kapan berakhirnya? Masya Allah, mantap. Berakhirnya ini banyak yang menyebutkan, walaupun tidak dikatakan oleh Rasulullah ya, tapi para ulama mengatakan berakhirnya ini 1924. Ya, ini ditandai ketika khilafah Utsmaniyah itu runtuh. Jadi hari Mulkan Adon mah masih kekuasaan Islam, masih punya kekuasaan. Hanya itu tadi ada yang zalim, ada yang benar, ada yang soleh gitu ya, ada yang tidak gitu, berlangsung. Tapi diakhiri sampai 1924 ketika simbolnya itu runtuh, yakni runtuhnya khilafah Utsmaniyah tahun 1924 oleh Mustafa Kamal Atatürk. Nah, ini patut jadi perhatian bagi kita. Seberapa menit Bang Hamzah? Saya semangat pada adan ke. Abdi pun mengalami kene hoyong sok nambihan. Jadi yang unik di kita itu diantaranya kita kenal seorang gubernur di Kufah ya, namanya Hajjaj bin Yusuf. Pernah mendengar mungkin? Hajjaj bin Yusuf pernah mendengar? Silahkan nanti cari ya. Wah, Masya Allah. Saya ingin mengajak nih Bapak Ibu guru harus mencintai sejarah. Cing resep kalau sejarah teh wajiblah memperlukan. Karena kalau Bapak Ibu renungi bahwasanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah itu mayoritas eusinna teh kisah sejarah. Jadi kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah tuh Allah bereskan di ayat-ayat Makkiyah. 13 tahun di Mekah itu beres. Dan kita juga harus tahu bahwa sepertiga isi Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah. Orang kudu ngartos duit kadinya. Dan Rasulullah pun mengambil kisah-kisah itu sebagai menetapkan beberapa keputusan. Contoh, nalika Abu Jahal dipenggal kepalanya dalam perang Badar, kemudian dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Jahal sudah mati. Apa kata Rasulullah? Hadza Fir'aun fil yaum, kurang lebih gitunya. Inilah Fir'aun zaman ini. Rasulullah kenal Fir'aun di mana? Tinu kisah. Kemudian juga Rasulullah menaklukkan Mekah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang-orang yang sudah takluk itu, menurut paman-paman sadayana, dulur-dulur abdi dan sadayananya Quraisy, kira-kira Anda hari ini mau kami apakan? Soak we kan eleh mah nya. Eleh mah soak we aduh rek kumaha cenah ieu. Soalnya mereka juga mengakui lamun Rasulullah rek bunuh dia pantas gitu. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Hari ini aku akan mengatakan seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Gitu kan? Di akhir-akhir surat-surat Yusuf akhirnya kan mengumpulkan keluarganya di Mesir ketika beliau menjadi pejabat, dan Yusuf memaafkan semua saudaranya. Rasulullah menetapkan keputusan untuk orang-orang Quraisy berdasarkan kisah Nabi Yusuf. Terakhir dalam pembagian perang harta rampasan perang ketika perang Hunain, Rasulullah diprotes. Bayangkeun Rasulullah diomongkeun ku bawahanana, matak pak kepala tong sok bapernya. Kalem we pak kepala. Rasulullah itu pernah sampai diomongkeun ku bawahanana. Ini pembagian harta rampasan perang yang tidak adil. Ini zolim, tidak sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala, cek bawahanana teh. Pan tika sabeuleun. So, mana orang yang lebih soleh daripada Rasulullah, tapi bawahana gara-gara teu kabagian harta rampasan perang anu menurut nafsu nama kuduna urang kabagian loba gitu. Teu adil ieu macam pembagian teh. Tah Rasul diomongkeun kitu coba. Dan apa kata Rasul? Sesungguhnya dahulu Musa jauh lebih sakit hati, jauh lebih dinyeri kudu jadi pengikutna ku orang-orang Israel. Rasulullah menenangkan hatinya dengan mengingati kisah Musa alaihi salam. Mata penting belajar sejarah teh Bapak Ibu. Karena seiring kita mempelajari sejarah itu seiring sejalan dengan turunnya Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Jadi abdi ge ayeuna rumah setuju menggandrungi lagi sejarah. Soalnya ngapalkeun Quran udah tapi mengikuti sejarah itu nikmat sekali, luar biasa. Lebih ke mana tadi teh? Mulkan Adon. Oh iya, Mulkan Adon zaman ketiga. Itu berakhir 1924. Kemudian kita akan mengalami zaman keempat, yakni yang disebut dengan Mulkan Jabariyah. Apa itu Mulkan Jabariyah? Kekuasaan anu zolim yang memaksa, yang aniaya.
Kira-kira orang hidup di zaman mana ya? Menurut kesepakatan orang-orang yang sering mengikuti sejarah, sigana beureun ayeuna teh masih di zaman ieu Bapak Ibu, Mulkan Jabariyah. Karena tinggal hiji deui di sana, zamanna tinggal hiji deui. Ieu zaman kaopat teh Mulkan Jabariyah, kekuasaan yang memaksa. Zolim, urang teu walakaya, umat Islam tidak punya lagi simbol kekuasaan. Ari Ukraina dibela gitunya ngalawan ura-ura teh. Ura-ura. Palestina Ukraina mah dibela ku Amerika ku Eropa ari Palestina sakitu dijajah lama ku Israel diantepkeun gitu. Ketika kita mau menghukum Israel dipeto ku Amerika gitu kan ya. Ayeuna negara kita, mohon maaf kalau perlu disinggung sedikit, sarua ripuhna teh. Saya sedih memperhatikan umat deudeuh-deuyingnya. Saya sampaikan nanya, cik atuh para ilmuwan aya alternatif tuh selain minyak goreng gitu. Asli saya nanya, Pak, cik da urang teh loba ilmuwan atuh nyieun ke minyak goreng tilu bahan naon gitu. Bahan cau sugan. Kan bahan bakar solar mah sudah ada ya banyak ya, bahan bakar solar dari minyak dari pohon. Daun, tilu daun ningan jadikan solar teh. Jalaknya non? Jarak. Nah, tilu daun kan. Bahkan pengolahan nantinya cuma dicalengka aja kan. Pengolahan eta teh dari daun jarak jadi solar geus bisa eta teh. Sing ari minyak goreng atuh pamulis. Tilu naon gitu pamikirankeun. Karena negara teu walakaya menghadapi apa? Menghadapi oligarki negara teu walakaya. Kenapa minyak kemarin susah dan itu? Karena lamun diekspor hargana mahal pisan minyak teh gitu dibanding dijual di dalam negeri. Ya sebagai pengusaha mah leuwih hade diekspor minyak teh beakeun gitu. Ayeuna kumaha nya urang kan kealaman. Kudu cek negara teh kudu cenah ka dalam negeri harga 14.000 ditahan teh ku pengusaha teh. Oh, harga 14.000 tapi urang hese parebut menangna. Nepi we minyak ka urang merek jujur. Jujur yang tidak jujur. Protes antigen dagang minyak jujur teh diprotes cenah kiruh cenah Ustaz eta mah cenah aya dibalikeun deui nya. Oh iya satulah ada. Mending bisa keneh goreng bala-bala daripada henteu. Tapi itu gambaran Mulkan Jabariyah tuh begitu, umat tuh walakaya. Umat terpisah-pisah di negara-negara gitu. Diheureuyaan ku ieu minyakna dicopot ku ieu cicing umat teh bisa meta turun gitu. Kan baheula lama ketika zaman Islam masih punya kekuasaan walaupun di zaman Mulkan Adon kan ada seorang wanita yang dijolimi, yang diheureuyaan di pasar, kemudian diketahui mengadu ke khalifah. Apa kata khalifah? Aku akan mengirimkan pasukan. Khalifahnya menyurati negara yang telah melecehkan seorang wanita di pasar itu. Aku akan mengirimkan pasukan yang kepalanya ada di negerimu dan lututnya ada di kami, di negara kami. Itu untuk membela kehormatan seorang wanita yang diganggu di pasar. Hiji awewe di aniaya hiji tapi sultan ngabelana sampai ka kitu soal atuh tah minta ampun dan sebagainya kan begitu urang mah ayeuna mah tos kekaetan lah masalah gitu ketidakberdayaan auzubillahi min dzalik repot sekali terakhir pada tentang kolom teuing mudah-mudahan ke pameno kirang jelas tiasa aya tanya jawab yang terakhir kita akan mengalami zaman terakhir. Walaupun setelah Rasulullah mengungkapkan zaman terakhir ini dalam hadisnya Rasulullah diam seperti tercenung gitu ya. Diam seperti tercenung entah apa yang dipikirkan oleh Rasulullah. Menutup hadisnya itu hanya dengan mengatakan kemudian akan disusul zaman terakhir, zaman kelima. Apa itu zaman kelima? Zaman naon cing? Iya, alhamdulillah Bapak Ibu ada yang cingkar cowis apalnya. Saya terus terang saya sedikit protes kepada teman-teman yang terlalu gandrung dengan kajian akhir zaman. Tapi gandrung karena kajian akhir zaman nanti naon cing lamun anu kabayang dalam kajian akhir zaman anu kabayang naon? Pasti eta we. Oh, sudah terjadi duhon di Sumatera. Oh, gaya eta. Di Sumatera disebut duhon gara-gara aya naon? Kabut asap disebut duhon. Dajjal sudah keluar di India. Baheula tah si Sai Baba teh kan. Pernah nonton YouTube-nya? Ada tuh seorang pendeta rahib di India, Sai Baba, rambutnya kribo gitunya, umatnya loba. Memang bisa mengeluarkan tepung dari jarinya. Oh, tah Dajjal cenah eta teh. Aduh, saya sedih kok wawanianan gitunya orang-orang tuh hanya membaca satu ayat gitu, membaca hadis, kemudian kita kuwani nyebutkeun tanggal gitunya.
kiamat teh tahun 2050 atau 2000 sabaraha gitu. Naon dalilna? Karena umur umatku tidak akan lebih dari 1500 tahun cenah gitunya. Wah, nih eta nyebutkeun tahun. Padahal udah jelas-jelas kiamat teh hal yang gaib, tidak diberitahu ke siapapun juga gitu. Ya memang ada tanda-tanda mah. Lamun disebut kiamat sudah dekat, memang sudah dekat. Tapi zaman Rasulullah geus diomongkeun kiamat. Rasulullah dulu ketika dakwah tuh kan geus ngomongkeun kiamat teh. Ya ini saja saya kesal saya saja gitu. Karena 2022 ini juga ada ustaz yang mengatakan orang naik perang di Cina cenah. Siap? Oh, udah ngomong di sana. Jadi sampai ada yang berani menyebutkan tahun gitu ya kita akan perang dengan Cina dan sebagainya. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus percaya kepada hadis Rasulullah bahwa beliau mengatakan kita nanti akan mengalami zaman kelima, yakni khilafah ala minhajin nubuwah kembali. Jadi tong wakang ngomongkeun akhir zaman teh tong wakang ngomongkeun rek kiamatna. Can ieu teh justru kita yang harus kita nantikan itu kita akan mengalami kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Dalam hadis sahih banyak sekali dikabarkan bahwa nanti tidak akan datang kiamat kecuali Israel, Yahudi, kabehana maut. Bahkan ketika Yahudi bersembunyi di balik batu pun batuna ngomong, "Ieu aya Yahudi ditukangeun yeuh, cenah sok cenah lah. Paehan mun cek urang mah kitu nya, bunuh Yahudi itu." Kecuali pohon sanes porkot kecuali pohon porkot anu nyumputkeun Yahudi teh cenah kitu nya. Kan itu kita akan optimis bahwa oh ayeuna Palestina menderita, tapi kita harus optimis. Nanti Palestina itu akan dibebaskan. Berbondong-bondong. Dan Pak Yayan, Pak Adit, kita pun harus optimis bahwa nanti akan ada khilafah ala minhajin nubuwah, yakni kekhalifahan yang kembali berdasarkan nilai-nilai kenabian. Ustaznya, percaya saja nya? Insyaallah-nya kedah percaya ikhwan. Kumaha nikmatna? Wah, nikmat pisan sigana mun khilafah ala minhajin nubuwah. Si kucing kuring ditaros Bapak Ibu teu tega tapi narosna kita kumaha tos cekap ayeuna gaji cekap teu nyalengir gitu. Masya Allah nyalengir ditaros gaji kita nya punten dari mah patarosan yang tidak perlu dijawab dan istri kuring GTU lah apalnya. Walaupun ya ikang ini bersyukur insya Allah cekap badannya, tapi hari kurang bersyukur apa pasti kurang wae nya. Tetapi ini sebagai perbandingan saja Bapak Ibu rahimakumullah. Di zaman Umar bin Khattab, guru teh digaji sabaraha? Di zaman Umar bin Khattab, guru digaji sabaraha? Ada riwayatnya, berapa cik? Berapa? Digajinya itu kalau tidak salah saya ya 15 dinar. 15 dinar itu sadinar mate 4,5 gram emas, 1 dinar mate. Jadi dirupiahkeun mah sauna kirang langkung 30 juta. Amin. Oh, amin tarik amin ya Allah, ya di Ramadan. Amin ya Allah 30 juta. Tapi eta mah di zaman Umar, nalika kekhilafahan Islam belum berkembang pesat. Ada ketika Islam itu berkembang pesat di zaman Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Oh, bukan. Ada seorang khalifah yang namanya itu Rosidin atau siapa saya lupa ya. Bukan Harun Ar-Rasyid, tapi saya lupa siapa namanya. Itu membuat sebuah komplek mencoba Masjid Agung, Masjid Raya gitunya, komplek gitu. Kemudian ada petugas yang namanya itu, negara itu mengangkat petugas yang disebutnya bawaf. Naon tugas bawaf teh? Jadi jabatan teh bawaf. Naon petugas bawaf teh? Pintar, masya Allah. Terang di mana San? Oh, kajian pernah dengar. Jadi bawaf teh pagawean teh gampil ngantukang muka jeung nutup panto. Pak Adit itu bawaf Pak Adit. Pak Yayan. Ngantukang muka jeung nutupkeun panto bawaf eta teh pagaweanana teh. Kumaha? Bawam. Oh, pakai P. Dari babun gitu. Jadi naon? Bawam. Oh, nya bawam benernya tuh. Nya alhamdulillah syukran Ustaz. Lain aya ahli bahasa Arab mah ya udah saliwang pan sakilah. Bawam tukang muka nutup panto. Pan urang mah marbot masjid all in nya. Muka nutup panto, mersihan toilet gitu kan, ngahurungkeun cai, maruman cai, mun cai luber dicarekan gitu kan nya. Speaker eta all in. Biasa nanti urang mah
Ieu mah bawa mah kitu we buka jeung nutup pantau. Sabaraha gajina? Buka nutup pantau ukur gajina 15 juta. Zaman harita Khalifah Alamin Haji Nubuwah gitu tadi. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bukan mau ini, tetapi justru yang ingin saya katakan Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu yang hadir di sini, yang sekarang sedang berjuang menjadi guru-guru, saya ingin mengajak Bapak Ibu punya visi agama yang jauh ke depan. Jangan maraton Bapak Ibu, jangan sprint. Kalau Bapak Ibu hanya berpikir setiap hari, isuk geus ngajar deui, pagi kita jeung budak eta baung, geus duh we. Kalau kita hanya jeung pas narima pas rek gajian ulah ge malah potongan Kalau begitu saja fenomenanya, saya yakin capek Bapak Ibu karunya rancang kolot kayak beungeut negara. Sedih saya kalau begitu Bapak Ibu. Bahkan Ustadz tuh di YouTube ada Ustadz yang mengatakan tidak mungkin Islam ini akan punya peradaban generasi terbaik manakala guru-guru ini terpaksa menjadi guru. Kenapa jadi guru? Kapaksa pegawaian lain. Bisa lah ngurus budak mah orangnya ngajarkeun alim batasa. Geus moal aya generasi terbaik lahir lamun guru-guru mentalnya seperti itu. Tapi sebaliknya yang ingin kami katakan, kami berharap di Ramadan ini, di sore hari ini, kami mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru DF itu adalah Bapak Ibu guru yang mengantarkan generasi yang akan melahirkan khilafah alamin haji nubuwah. Amin ya rabbal alamin. Oh, Masya Allah tuh, ini 10 menit pengimutan teh 30 menit. Mudah-mudahan kadinya. Aminnya. Cik gaduh bisi kadinya yang ieu barudak nutu urang diurus teh. Bener loh. Siapa tahu kita jadi presiden Indonesia. Amin. Siapa tahu jadi menteri anu soleh, menteri perdagangan lah. Tong Kang Lutfi menteri perdagangan goreng Kang Lutfi teh nya. Kan M Lutfi nya itu menteri perdagangan. Sarua ngaranna aduh ampun isine arti. Tapi ini saya belum mendengar aminnya ini. Setuju tidak Bapak Ibu ini dah? Amin. Asigan teu yakin itu nah ngabandingkeun gaji atau kumaha ieu teh. Menilalaun kieu sorana. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu menjadi guru-guru yang mengantarkan generasi yang akan melahirkan khilafah alamin haji nubuwah, generasi kelima yang akan membebaskan Palestina dan mengembalikan kejayaan Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menilalaun kitu sigana yang cenah sok irahaun kita. Kami yakin kalau Bapak Ibu punya visi itu, insya Allah kita tidak akan merasa capek. Maraton urang kalem we, da Allah mah adil atuh. Allah apal ayeuna urang kurang rezeki, Allah nu ngarizkian insyaallah. Yang penting kita bersyukur dan sebagainya. Hapunten panjang kali lebar. Mudah-mudahan kalau jadi ya, kalau tidak kepake mau diangkat aja Kang Lutfi di pertemuan kedua. Nuhun, alhamdulillah. Dah capek Bapak Ibu, hadapi Bapak Ibu teh asli. Abdi ge geumpeur, buat orang introvert seperti saya mah capek bicara tuh gitu. Tetapi kalau nanti dipertemukan lagi di pertemuan kedua, saya akan berikan rahasia kumaha aplikatifna, kumaha aplikasina supaya orang bisa melahirkan generasi terbaik itu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.